keluarga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam inspirasi masa pandemi. Nah, kita masih pada masa di mana kalau di Indonesia ini pertumbuhan COVID setiap hari yang positif masih di atas 4.000. Wah, kadang turun masih di atas 3.000. Ini masih tinggi sekali. Karena itu masa-masa di mana kita harus adaptasi kebiasaan baru sepertinya masih lama. Karena ketika nanti grafiknya mulai rata, turun, lama-lama habis pun itu butuh waktu. Nah, kali ini kita berbicara bagaimana kita mengisi masa-masa pandemi ini dengan meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam hal hobi. Jadi kalau enggak orang bisa stres di rumah ngapain, maka kembangkanlah hobi Anda. Saya percaya semua hobi nantinya bisa dibuat produktif, tapi kita mulai dengan mengembangkan hobi terlebih dahulu. Temukan apa yang Anda sukai. Nah, ketika mulai dikembangkan, tentu mulai melangkah bagaimana ini bisa menjadi produktif. Misalnya, sukanya masak. Nah, ya, maka bagaimana masakan itu bisa dijual. Untuk itu perlu yang namanya realistis. Contoh, saya pokoknya sukanya masak tuh yang begini, tapi yang suka cuma Anda, yang nggak laku, ya kan? Jadi kita harus mengerti selera orang lain. Memang ini loh, kalau begitu bukan hobi dong Pak namanya, itu namanya kerja. Ya, tapi kan masih di area yang kita suka, ya. Nah, nanti kalau masakannya sudah laku, duitnya banyak, ya masalah apa yang Anda sukai, Anda makan sendiri. Paling tidak serumah itu mau makan. Jangan sampai kita masak yang makan kita sendiri serumah aja nggak ada yang suka. Nah, itu hobi yang egois. Karena namanya hobi ini harus dikembangkan, bukan soal teknisnya menjadi lebih enak lagi menurut dirinya, enggak ya. Tapi bagaimana hobi ini menjadi berkat bagi orang lain. Nah, makanya tidak boleh idealis. Contoh yang lain, misalnya melukis, ya saya kebetulan hobinya juga melukis. Saya senang lukisan yang begini, saya senang seni yang begini, saya tuh art senangnya begini. Udah dilakukan bertahun-tahun, nggak ada yang beli. Ya memang saya nggak mau jual kok, ya nggak masalah kalau Anda istri konglomerat atau anak pengusaha kaya, Anda memang nggak cari uang, betul-betul ini hobi murni. Tapi suatu saat Anda akan dewasa, suatu saat Anda kalau apalagi laki-laki menjadi kepala keluarga, maka tentu tidak bisa hanya hobi ini untuk diri sendiri. Apa yang disukai orang lain, apa yang laku dijual. Nah, kalau sudah punya uang, nah baru buatlah karya seni, dipasang sendiri, dinikmati sendiri. Orang lain ngelihat, apa sih ini, nggak mudeng aku. Orang lihat nggak mudeng, nggak ada yang komen bagus, bodoh amat. Pokoknya saya senang, yang penting happy, saya nikmati sendiri. Boleh bicara, yang penting saya happy, tapi itu ada waktunya. Di mana Anda sebagai pribadi sudah bertanggung jawab. Apalagi kalau laki-laki sudah menikah, namanya suami. Jangan sampai gara-gara hobi ini malah berantem sama istri. Istri melihat barangnya berantakan, ya, hobinya mahal, ya enggak. Kenapa? Karena hobinya tidak bisa dinikmati orang lain. Karena itu saya mengajarkan atau hari ini inspirasinya adalah mengembangkan hobi, dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa dinikmati orang lain, menjadi berkat orang lain. Tentunya dengan menjadi realistis, ya. Kalau misalnya lukis, maka yang disukai orang lain itu yang seperti apa, ya. Yang dibeli itu yang seperti apa, kembangkan dalam bidang itu. Tapi kan saya mau menjadi diri saya sendiri, saya mau konsisten dengan keunikan saya, boleh ya, untuk koleksi pribadi ya. Tapi kalau bicara kita mau mengembangkan hobi bahkan melangkah pada produktif, maka tentu kita harus logis dan realistis ya. Oh, ternyata kalau kembali masakan yang disukai orang itu yang seleranya begini gitu ya. Saya sukanya pecel pakai kencur, nasi goreng kasih kencur atau kasih kecombrang. Waduh, emang bagi yang suka nih, wangi-wangi sedap. Apa sih ini kecombrang? Apa itu? Waduh, enak banget gitu. Tapi ada yang nggak doyan. Nah, ada survei saja mencoba. Oh, ternyata marketnya ada. Wah, ini maka hobinya menjadi produktif. Nah,
Untuk bisa produktif tadi harus realistis dan mengerti selera orang lain dan memang mengabdikan hobinya juga bagi sesama. Karena memang hidup ini kan kembali kepada esensinya, bahwa hidup ini dipanggil Tuhan, diciptakan Tuhan ya untuk kita bisa berguna bagi orang lain. Nah, ketika ini menjadi nilai hidup, menjadi tujuan hidup, maka masuk pada pekerjaan yang memuliakan Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Nilai hidup ini kita bawa pada hobi yang menjadi berkat bagi orang lain. Wah, orang lain melihat, waduh, komennya bagus Pak Jarod, luar biasa talentanya. Wah, itu kita akan bertambah bahagia ketika hobi kita ini juga dinikmati orang lain, di komen orang lain, tambah semangat. Karena tambah semangat, makin detail, makin expert, makin sungguh-sungguh, lalu itu talentanya berkembang dengan cara seperti itu. Karena itu inspirasi saya pada masa pandemi ini, ya, jangan frustasi, jangan bingung. Setiap orang pasti punya sebuah talenta, sebuah kemampuan, entah talenta berbicara, masak, melukis, seni. Bahkan misalnya, Pak, tapi itu suami saya hobinya itu, Pak. Aduh, nggak habisin duit, Pak. Itu namanya motor itu, Pak. Dikasih aksesoris ini, kasih aksesoris itu, bosen diganti lagi. Nah, maka ajarin dari hobi pindah ke produktif. Saya punya keponakan, kemarin saya ketemu. Waduh, hobinya adalah utak-atik motor, merawat motor. Tapi ibunya bercerita dengan bangga. Wah, ini si anak yang satu ini gitu ya. Ini sebulan bisa jual 2 motor. Waduh. Jadi motor yang gede malah harganya makin mahal, marginnya makin besar gitu kan. Dia bersihkan, kasih aksesoris ini, kasih aksesoris itu, dipasang ini, pasang itu. Wah, jadi kelihatan wah senang dijual. Untungnya banyak nggak? Saya tanya begitu. Capek-capek gak ada untungnya ya. Kalau karyawan mah kalah. Karyawan kalah, waduh, dapat senangnya ya kan, dipotret, ya upload Instagram, wih bagus, laku, cari motor lagi, diperbaikin lagi, dipasang aksesoris lagi, wah ini boleh, ini seninya nih, laku lagi. Nah, jadi sebenarnya hobi yang bagi orang lain mungkin menjengkelkan ya, karena hanya berhenti sampai di hobi. Karena itu maka inspirasinya adalah dari hobi ini melangkahlah ke produktif, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan, menaikkan ekonomi pada masa pandemi. Sampai jumpa pada inspirasi selanjutnya, inspirasi masa pandemi. Tuhan memberkati. Warga Indonesia bahagia.